kalau seandainya kita nerima kerjaan di media sosial, itu bisa kena ain juga nggak, Bib? Terus kalau orang-orang yang biasanya terkena ain tuh orang-orang yang tertentu, atau gimana, Bib? Siapa aja bisa kena. Sony mau kaya boleh, Virus mau kaya boleh, mau endorse segala macam yang halal boleh, mau bikin sosial media yang bikin memperkaya kita boleh. Cuman masalahnya banyak orang yang dijadikan mengambil dunia itu untuk memusuhi akhirat, itu yang masalah. Netizen yang suka julid apa sih? Julid tuh kayak kepo, kayak nyinyir gitu. Kalau orang Palembang bilang julid itu begini tuh mata begitu. Itu juling. Ngomongin orang, Bib. Di antara orang-orang yang rezekinya atau doanya ditutup oleh Allah dan rezekinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sibuk ngurusin aib orang lain, lupa dengan aib sendiri. Hampir setiap malam aku melakukan live di akun TikTokku. Wah, dan banyak orang yang memberi koin yang bisa ditukar dengan uang, kayak saweran pokoknya kata dia. Menurut kakak saweran kayak gitu halal nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Soundfy. Alhamdulillah hari ini kita seneng banget bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda lagi. Yang jelas insya Allah semuanya ini bermanfaat buat kita dan membawa berkahnya. Karena kita ada di mana nih saya? Assalamualaikum netizen, cari berkahnya yuk. Hari ini kita juga ajak netizen untuk bisa tanya-tanya tentang tema hari ini yang bener-bener tuh menarik banget sayang. Iya, pokoknya media sosial itu ya seperti yang kalian lihat juga, media sosial itu bisa jadi nafkah atau bisa jadi gibah. Bener nih, tempat cari nafkah apa gibah ya? Apalagi ini perlu ditanya banget nih, kita langsung aja kita sapa Habib kita, Habib Muhammad. Apa kabar nih, Bib? Tapi kebetulan ini apa kabarnya nggak basa-basi ya? Karena beneran udah lama nggak ketemu. Habib, nanti aku mau nanya sama Habib banyak dan teman-teman netizen juga pasti butuh penjelasan banyak. Tapi sebelumnya nih Bib ya, kita sama-sama mau dengerin dulu nih anak aku yang Masya Allah, tabarakallah mau ngaji dulu Bib. Ya nggak apa-apa ya. Abang Fas siap ya? Kalau gitu langsung aja Abang Fas silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Amin. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Memang kalau kita tuh dengerin ayat suci Al-Quran tuh adem ya, apalagi anak sendiri. Iya. Kayaknya bangga, terus kayak tuh jadi terharu lah pokoknya. Ya, itu memang harus dibanggakan karena nggak semua anak orang itu bisa seperti itu. Masya Allah. Banyak belajar juga dari Habib lah. Enggak, kita yang artinya gini, kadang-kadang kita orang nih guru agama nih kadang-kadang nyuruh, kadang-kadang anak kita pun sulit disuruh gitu kan. Masya Allah. Nggak gampang juga gitu. Ayo doain biar istiqomah. Masya Allah. Makanya kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan kalau Virus sama Sony tadi bilang, oh enak kalau dengar ayat, itulah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Artinya lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, kalau orang hatinya bersih, kalau orang hatinya bagus, tanya sama kameramen pas denger Quran, baik enak kan mereka tuh. Gimana perasaannya? Pada kepanasan gitu. Jujur. Kalau kepanasan angkat tangan, insyaallah nanti bisa ada. Yang ngantuk. Ini baru awal ya pemirsa ya, sahabat Soundfy ya. Dan itu udah menarik ya. Udah menarik, makanya dengan adanya tayangan ini insya Allah nanti bisa menginspirasi semua yang nonton gitu ya. Karena media sosial kan
penting banget dalam kehidupan kita. Bener saat saya ini. masalahnya tuh kita bertanya-tanya nih, bertanya-tanya sebenarnya tuh adanya media sosial, era yang benar-benar makin modern, berkembang gitu kan. Nah sekarang ini kan menjadi salah satu media sosial tuh tempat kita mencari nafkah. Salah satunya aku nih, Bib. Aku mau nanya nih sama Habib gitu. Jangankan virus, aneh jadi nyoba-nyoba. Nah, itu menariknya. Nah, Itu menarik. menarik nih, Biar nggak salah kan. Biar nggak salah. Nah berarti ini kan boleh nih, Bib, media sosial untuk mencari nafkah ya. Tempat kita untuk mencari nafkah. Betul. Yang kita nggak tahu nih, Bib, batasan-batasannya itu seperti apa yang diperbolehkan dan enggaknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius banget, santai aja. Santai aja nih. Jadi kata Sayyidina Utsman nurusin tadi, artinya sebelumnya itu lau tahurat qulubuna masabiat bin kalamila. Kalau hati kita bersih, orang itu nggak akan pernah bosan dengar Quran. Jadi kalau orang bosen sebentar-sebentar dengar Quran ngantuk, berarti ada apa di hatinya? Tanda tanya itu. Makanya kalau kita punya anak kayak Sony sama Faiz, Masya Allah, bersyukur banget sama Allah sampai bisa mencetak mereka bisa baca Quran sampai menghafalkan ayat-ayat Quran itu, wah itu pahala buat dua orang tua ini kan besar banget. Dari situ kan insya Allah rezekinya dimudahkan sama Allah lewat media sosial atau bukan kan gitu. Nah masalahnya, jadi yang nanya siapa sih nih? Ini nih. Yang banyak endorsannya, Bib. Yang suka endorse. Tapi Jadi juga sekarang ya, artinya masalahnya tuh media sosial sekarang kan buat cari nafkah, nggak masalah. Nah masalahnya nafkah atau jadi ghibah kan gitu. Nah itu dia tuh, Bib, bisa bedainnya tuh gimana dan sebenarnya batasannya tuh gimana gitu loh. Jelas begini, artinya ij'ali dunya majlisaini. Maka dikatakan pemirsa Sonfai yang ada di dunia dan di akhirat. Di akhirat juga ada insya Allah. Ya, kan namanya pendengar Amin, semuanya. Masya Allah, insya Allah, amin, ya Allah. Artinya pendengar ini artinya kita ini kan jadikan sesuatu seperti sekarang ini. Artinya jadikan dunia ini dua majelis. Apa itu maksudnya dua majelis? Dua tempat duduk kita mencari sesuatu. Dunia ini nggak ada lebih. Yang pertama apa? Yang pertama li talabil akhirah. Dunia buat kita cari akhirat. Bukan dunia buat kita cari dunia. Oh, oke. Jangan salah mengerti tuh. Iya. Dunia buat kita cari akhirat. Artinya mencari dunia buat akhirat dong. Bukan dunia buat dunia. Makanya ada yang dikatakan hubbud dunya dzulmun wasirajulaha at-taqwa. Sampai dikatakan kalau tidak salah perkataan Sayyidina Abu Bakar. As-Siddiq, sahabat Nabi, dikatakan cinta dunia itu suatu kegelapan. Bikin terangnya apa? At-taqwa. Jadi orang itu harus punya balance dalam kehidupannya. Balance itu ada dunia, ada akhirat. Jadi makanya dikatakan ij'ali dunya majlisaini. Jadikan di dunia ini tempat kita mencari dua kelompok ini. Yang pertama adalah mencari akhirat. Jadi dunia tempat kita cari akhirat. Tadi juga saya sampaikan artinya ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan dunia itu sesaat kan nggak terasa nih, Masya Allah nih. Sony udah berapa umurnya kan nggak terasa. Virus sudah berapa, saya udah berapa nggak terasa. Yang dulu kita masih enak-enak, masih kayak dikatakan milenial, sekarang udah termasuk kolonial kan gitu. Artinya. Kayaknya aku masih milenial kok saya. Enggak. Iya deh biar seneng deh kan nyenengin itu. Iya, nyenengin itu pahala. Nyenengin istri itu pahala. Kamu milenial banget sayang. Ya ampun, muka kamu imut banget. Ya ampun. Terus. Jadi artinya di dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sesaat kata Imam Syafi'i. Nah, dijadikan apa sesaat itu? Ini nanti nyambung ke masalah media sosial ini kan. Adunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sesaat, dijadikan apa sesaat ini taat. Jadi walaupun enggak ngelarang, Sony mau kaya boleh, virus mau kaya boleh, mau endorse segala macam yang halal boleh, mau artinya mau bikin sosial media yang bikin memperkaya kita boleh. Enggak jadi masalah. Apa yang bikin masalah kita? Allah memang kita hidup di dunia. Cuman masalahnya banyak orang yang dijadikan mengambil dunia itu untuk memusuhi akhirat, itu yang masalah. Mengambil dunia itu untuk menjauhkan akhirat, baru dikasih sibuk sedikit, nggak sholat. Di kamar main sholat kan nih? Sholat belum? Ayo. Udah ya.
Baru artinya belum apa-apa udah nggak sholat, udah ninggalin sholat, sudah meninggalkan sesuatu kewajiban dari Allah. Boleh saja, ayo secara jujur nih, Son. Iya, Bib. Nah, ini kan selalu percaya kalau di Islam itu indah. Iya. Banyakan mana baca WA apa baca Quran? Iya, masih baca WA banyak. Benar. Bener, banyak banget kalau WA tuh kayak handphone cepet banget gitu ya. Nah, ini kan artinya kita nih dikasih nikmat sama Allah dunia, tapi kita melupakan akhirat. Itu yang masalahnya buat kita di zaman sekarang. Iya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua dikatakan ij'alid dunya li talabil halal. Nah, untuk mencari rezeki yang Halal. termasuk mungkin media sosial yang ada pada saat ini. Ya kan, ini kan boleh dikatakan kita pakai apa sih media sosial yang ada? Kita pakai buat ibadah atau kita buat pakai maksiat? Itu kan ada dalam diri kita pemikirannya. Iya. Kan kita ini dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang khair, ada yang syar. Ada yang baik, ada yang buruk. Oh, iya. Kan kita bisa membedakan. Betul. Oh, ini kita bisa pilih-pilih. Oh, kita sekarang bergaul di media sosial. Iya. Kan semua jadi saksi loh. Iya. Yang kita tulis ya. Makanya maaf nih, netizen yang suka apa namanya itu? ya, Pak. Julid itu apa sih? Julid tuh kayak kepo, kayak nyinyir gitu. Kalau orang Ngomongin Palembang orang. bilang julid itu begini tuh mata begitu. Itu juling. Ngomongin orang, Bib. Oh, iya, beda Gibah, ya. Bib, gibah. Buat kalau tidur ada dipeluk ada julingnya. Itu guling. Kok aku nggak nyampe? Kamu harus banyak main sama aku ya. Sama Habib. Jadi buat netizen, hati-hati kita jangan merasa bangga dengan tulisan kita yang nyakitin hati orang. Sampai orang stres, sampai orang mau bunuh diri. Jangan jadi kebanggaan buat diri kita. Saya ngetok bunyi ya. Gak apa-apa, Bib. Biar kayak ada tamu gitu loh, Bib. Jadi artinya jangan jadi suatu kebanggaan buat diri kita ketika kita menulis sesuatu di media sosial yang nyakitin hati orang. Allah yang balas. Betul. Itu tidak akan pernah terluput dari pandangan Allah dan tulisan daripada malaikat Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir nulis Raqib Atid, Munkar wa Nakir. Iya aja lagi ya. Aku dipancing sama Habib lagi. Aku kayak bingung gitu. Tiba-tiba baru inget bukan Nakir yang nyatakan. Sony iya aja bukan lagi. Raqib dan Atid. Hati-hati omongan Anda suka menjebak loh Iya, ya. Bib, lupa, Bib. Semua tidak terlepas tuh dari catatan-catatan itu yang kita subhanallah semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihitung. Jadi yang kita utarakan di media sosial, pakai apa sih media sosial? Silakan mau cari uang di media sosial tapi jangan dengan atas penderitaan orang. Itu. Mencari uang jangan di atas penderitaan orang, ngata-ngatain orang, caci maki orang, semua ingat ada hukum Allah. Ada yang namanya yaumul jaza, ya, ada yang namanya hari pembalasan. Hati-hati, nggak boleh. Aib itu kan ditutupi bukan disebar. Iya. Itu aib itu ditutupi bukan disebar. Makanya maaf nih, kata namanya saya lupa satu imam yang dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, saya lupa namanya, tapi seorang imam besar, masya Allah. Beliau mengatakan di antara nih amaran pemirsa ya, mungkin kalian di dunia merasakan bangga dapat uang daripada keburukan yang kalian sebarkan. Tapi artinya itu hanya sebentar, nggak akan lama. Rezeki itu tidak akan lama, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di antara orang-orang yang doanya ditolak sama Allah. Nih. Di antara orang yang doanya ditolak sama Allah, ishtaghaltum bi uyubi ghairikum. Kalian menyibukkan diri kalian dengan aib selain diri kalian. Waduh, aib orang. Gosip gitu ya. Ya, jadi kalian menyibukkan baik dengan kata-kata kita, ghibah itu, dengan kata-kata kita atau dengan tulisan kita, dengan story, dengan menyinggung kan kita yang tahu diri kita. Kita kan memang nyinggung dia walaupun kita katakan kita ini tidak. Allah nggak bisa dibohongin, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dibohongin. Nah, di antara orang-orang yang rezekinya atau doanya ditutup oleh Allah dan rezekinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sibuk ngurusin aib orang lain, lupa dengan aib sendiri. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kan kita lebih sibuk sama aib kita. Ngapain sibuk sama aib orang? Semua orang kan punya aib.
Nah, kita ini sibuk mengurusi aib orang lain, lupa dengan aib kita. Mungkin sebenarnya kalau dikorek-korek, aib kita itu lebih besar dibanding daripada orang tersebut. Cuman Allah masih sayang sama kita. Umat Nabi ini ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim ya. Kalau dibuka aibnya udah banyak. Iya, Wow, malu kita keluar kamar malu. Jangan kan keluar benar. rumah. Keluar kamar kita malu kalau aib kita Benar-benar dibuka. ya, Bib. Tapi kadang orang yang ngelakuin itu maksudnya dia ngebanggain. Nah, itu gitu. saya katakan, bilang kan tadi, dia bangga, tapi jangan karena memang lupa, sudah tertutup dengan tipu daya syaitan. Hawa nafsu mereka sudah bermain. Hawa nafsu yang diikut dengan hawa nafsu syaitan sehingga sudah mulis merasa enak di merasa enak di sosial media seakan-akan orang tidak tahu. Mau orang tahu dia yang ngomong atau tidak tahu, tetap ingat balasan Allah pasti akan terjadi. Apalagi dia meyakini kalau ini nafkah gue Nah, gitu. apalagi Dengan dia ini gue punya makan. uang gitu kan. Tapi ternyata Iya jadi sih serem gibah juga loh. gitu. Nah berarti Bib kalau dari penjelasan Habib ini kan ciri-cirinya kalau kita tuh gibah di sosial media itu salah satunya tadi ngomongin orang. Ya artinya apabila orang dengar omongan kita tersebut itu menyakitkan. Oh jadi tentang orang itu buruknya. tersinggung ya Bib ya? Pastilah, katanya nggak mungkin lah kalau memang keburukan itu disebarkan orang nggak tersinggung. Iya, iya. Gitu. Artinya kita menyebarkan keburukan orang, kita menyebarkan aibnya orang. Ghibah itu apa sih? Kalian menyebutkan saudara kalian, ngomongin saudara kalian, apabila dia dengar omongan tersebut, itu dia benci dan tidak senang. Itu namanya ghibah. Beda kalau kita muji. Iya. Misal Sony yang sering muji-muji Habib misalnya, Iya, Sony iya. itu Habib bagus ya misalnya. Sering, Walaupun Bib. Insya Allah, amin. walaupun istilahnya kan Habib nggak dengar, itu pujian bukan ghibah, berbeda. Jadi pujian itu kita ngomongin dia, apabila dia dengar omongan tersebut dia tidak suka dan tidak senang. Oke, itu jadi gibah. Berarti sesuatu yang negatif jatuhnya. Sesuatu ya? yang negatif, walaupun itu benar. Walaupun itu Omongan itu misalnya benar, Oke. benar, maka kau sudah melakukan suatu ghibah. Kalau itu tidak benar, kau sudah melakukan ghibah dan fitnah. Waduh, dapat Serem dua juga ya. dong. Untuk menghindari kita dalam bermain media sosial, menghindari gibah itu sendiri tuh ada nggak sih Bib caranya gitu, trik dari Habib sendiri gitu loh buat Artinya netizen di rumah? kita kan semua mengikuti Nabi ya. Artinya kita lakukan triknya Nabi. Tata cara yang dianjurkan oleh Rasul. Rasul mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu rumusnya. Artinya di antara bagusnya keislaman dan keimanan seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat buat kita. Apa sih manfaatnya dia? Untuk ngomongin orang tersebut, manfaatnya ente apa misalnya? Keuntungan ente ini apa? Ngomongin orang, ngatain orang, nyakitin ente orang, nanti apa keuntungannya? Kan nggak ada sesuatu yang bermanfaat. Walaupun dia kata, oh saya dapat uang, uangnya uang haram. Apa keuntungan dari haram? Apa manfaatnya dari sesuatu yang haram? Intinya, nih pemirsa dunia akhirat, Insya Allah. Ya. Amin. artinya sesuatu yang dimulai dari yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Astagfirullahaladzim ya. Serem ya Bib. Pasti. Sesuatu yang dimulai dari yang tidak diridhoi, kan tidak ridho dong Allah. Iya, betul. Kita nyakitin hati orang itu kan Allah nggak Iya, ridho. benar. Allah nggak senang. Jadi sesuatu yang dimulai dengan menyakiti hati orang dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya pun akan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti walaupun dia gini, oh itu udah niat sih ya berarti ya. Misalnya dia cuma mancing sesuatu nih, ngasih omongan ini, tapi dia tahu nih orang netizen akan balas nih, gua giring arahnya ke sini gitu. Untuk sesuatu yang negatif juga, berarti itu juga termasuk gibah juga. Iya, termasuk karena dia yang menyebabkan itu Menyebabkan terjadi. dia yang terjadi. Walaupun bukan dia yang ngomongin- mancing-mancing. Iya, dia Kalau yang dia nggak mancing kan orang bilang nggak ada gunung kalau nggak meletus. Gimana sih? Enggak, bukan. Enggak ada api. Nggak ada api, kalau nggak ada. Oh, iya. nggak ada asap kalau nggak ada Oh, iya, api. iya, betul. Gimana Nggak sih? ada asap kalau nggak ada api.
Nah, ini Habib kan ngejelasinnya begitu, maksudnya begitu luas banget ya, Masya Allah banget, kejawab semua gitu loh tentang gibah di sosial media. Jadi dia tuh kalau misalkan kita jadi bisa ngebandingin nih langsung nih netizen yang ada di rumah, bahwa kalau seandainya kita main media sosial, kalau emang itu manfaatnya juga banyak dan kita nggak jadi orang yang gila sama dunia tuh aman gitu ya, Bib? Iya, sekarang malah nih subhanallah nih, bisa mindset kita dibalik. Contoh, orang sekarang mau upload kebaikan malu. Iya. Tapi kalau upload keburukan nggak malu. Iya. Misal kalau upload kebaikan, misal Sony sama Virus, ini anda belain ya. Iya, yes. Misalnya sudah balik ke agama, misal ada orang yang ngatain misalnya, so agamis lo misalnya. Iya. Kita bisa jawab, lo upload maksiat aja bangga, kenapa gua upload kebaikan nggak bangga? Masya Allah, itu keren. jawabannya. Bener. Keren. Gitu. Keren, Kenapa keren. orang bangga dengan upload keburukan dia maksiat dengan tubuh yang masya Allah, dengan buka-buka aurat mereka bangga. Kenapa kita nggak harus lebih bangga untuk upload yang kita sebutkan nama-nama Allah dan Rasul? Oh, Masya Allah. Tapi kan kita lagi bahas masalah ini kan media sosial. media Gibah. sosial. Tunggu deh, bentar deh. Terkadang ya, Bib ya. Aku nggak tahu ya, mungkin nggak semua orang gitu ya, nggak semua orang suka ini. Kadang orang menampilkan sesuatu yang gibah, yang kurang baik, tapi itu yang kemakan ya di zaman sekarang. Nah itulah misalnya. Bener-bener. Artinya itu yang Mohon maaf ya, media sosial sendiri pun maaf banget ya. Kebanyakan mengangkat isu-isu yang begitu gitu. Sesuatu yang buruk diangkat, yang baik itu kayak kurang. Jangan aneh aja upload misalnya. Iya. Aneh upload satu hadis misalnya. Iya, benar. Atau upload suatu bisa dicek di media sosial motivasi ya, lah. Misalnya ada motivasi atau upload ayat atau upload Quran yang like 200-300 orang. Ketika aneh upload aneh main bola yang like 20.000. Jadi kadang-kadang kita bingung gitu kan. Jadi maunya netizen itu seperti apa kan gitu. Tuh, Itu netizen. kan jelas. Aduh. Ketika aneh upload bola, kita main bola atau kita lagi kayak muter bola gitu, sok keren gitu kan. Tapi orang suka dan orang banyak like ketimbang kita upload hadis. Iya. Tapi tetap kita tidak boleh bosan. Oh gitu ya. Ya, kita Terus tidak ya, terus kita tidak boleh bosan. Artinya kita terus sebarkan kebaikan walaupun istilahnya iklan jarang masuk kan gitu. Harus yakin gitu kan. Tetap yakin bahwa kita di jalan yang benar gitu. Iya, ya. harus. Nanti Allah akan jangan khawatir, Allah akan berikan rezekinya. Tapi itu bener loh kata Habib. Maksudnya ini pengalaman Virus kan harus dikasih tahu juga ya ke netizen gitu. Ini kan maksudnya cuma mancing-mancing doang. Keluar sendiri akhirnya. Nggak bener loh, maksudnya kayak kita tuh kalau awal-awal kan kita kok kayaknya kalau ngelakuin ini kayaknya sesuatu hal yang baik, kita ngasih tahu sesuatu tuh kayak ya udah kayak orang tuh kayak biasa aja gitu kan, kita ngerasa kayak mungkin like-nya atau apanya tuh kayak biasa aja. Tapi karena kita gigih, kita mau, kita ingin gitu kan sayang, akhirnya orang menjadi cinta, orang akhirnya menjadi suka kan sayang, dan itu terbukti alhamdulillah Allah kasih itu buktinya gitu. Maksudnya kayak mulai mencintai di saat melihat anak kita membaca Al-Qur'an, terus di saat kita misalkan kita lagi ngomongin apa, di saat Habib lagi kajian di rumah like-nya banyak loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuma pemirsa terus terang aja nggak ada makanan yang nyampe ke rumah gitu. Cuma kata terima kasih ya. Ih parah dia Habib. Ya, tapi benar nih, walaupun kadangnya nggak tahu ya, ini miris aja ya. Kadang kita bikin tontonan sesuatu di YouTube yang baik, kayak contoh nih misalnya kayak gini gitu. Ya mungkin yang suka dikit gitu. Tapi kalau nanti kita ganti acara kita menjadi gosip bersama Soundfy, ngomongin apa segala macam, bisa. Tapi insya Allah apa mungkin karena Tapi masyarakat yang sering dicekokin hal-hal kayak gitu tuh gimana Ya sih? mungkin kan, makanya kan kita nih sekarang ini, kita nih maaf pemirsa kita yang berada di sini, bukan berarti kita ngejudge orang, bagi orang yang suka media sosial nggak bagus, bukan. Ini kita sharing dengan hal yang fakta terjadi zaman saat ini kan seperti itu. Artinya mungkin kebanyakan orang yang lebih suka dengan tontonan-tontonan yang bukan itu menuntun. Nah, kita kan pengen tuh tontonan-tontonan tapi ditonton juga, menuntun juga. Artinya menuntun ke hal yang bagus, bukan ke menuntun ke hal yang negatif. Nah, tapi tetap kita ini harus punya niat, Sony. Artinya orang itu man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Artinya
Sony bikin acara seperti ini dengan acara agama, kita kan harus diawali dengan niat. Mau nanti di depannya atau di belakangnya nanti efek sampingnya Allah mau berikan rezeki atau tidak rezeki, yang penting kita niat dulu, memang niat ini karena Allah. Kita artinya memang mengajak orang itu mengenal Allah, mengenal ajaran Allah, mengenal apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa juga merubah mindset orang bahwa Islam itu seperti ini, menyulitkan apa, padahal enggak kan. Islam itu rahmat, kasih sayang, menyebarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya teruskan, siapa orang yang berniat dengan niat yang bagus seperti itu, Allah akan bukakan kita 70 pintu hidayah itu. Berarti aku nyesel, berarti waktu itu aku salah niat kali ya. Nah ini banyak hal banget. Harus lurusin niat aku juga dulu ya. Emang kamu niatnya apa? Enggak sih. Kan aku ceritain jadiin contoh. Aku baru tahu ya gitu. Enggak, ceritanya aku jadiin contoh gitu. buat orang-orang yang lagi bikin gitu loh. Nah ini Masya Allah banget nih Bib, maksudnya kita seneng banget hari ini bisa banyak banget dapat ilmu dari Habib tentang ghibah. Sama-sama. Nah kalau kita ngomongin lagi media sosial, banyak juga ada beberapa pendapat sudut pandangnya nih macam-macam tentang ain. Nah ain sendiri ini kan kita tuh kayak bingung, terutama Fairuz ya, misalkan nih kita kan kadang happy ngupload foto anak keluarga, nah gitu kan, upload foto anak gini segala macam, hati-hati loh nanti kena ain gini segala macam gitu kan. Ada juga yang bilang walaupun udah dikasih Masya Allah Tabarok Allah tetap bisa kena ain. Nah sebenarnya tuh ain tuh apa? Terus ain itu ada dua pendapat. Gimana? Nanti gini, ain itu kan ada sebenarnya di dalam Al-Quran diceritakan. Katanya cuman berbeda pendapat ulama, ain itu asarnya atau memang ada pancaran yang nyampe. Misalnya kadang-kadang makanya yang menghindarkan ain tersebut banyak makanya sholawatin dong, anaknya sholawatin. Ya, artinya itu mengaliskan atau mengobati daripada itu. Kadang-kadang kan anak kita nih, ya anak kita kan maaf ya ganteng-ganteng gitu kan. Gitu kan biasanya tabarakallah. Sombong. Ya kan soalnya kita sebagai orang tua pasti muji anak sendiri kan. Iya, artinya kan gitu. Kadang-kadang ngeliat, oh gitu kan ganteng banget. Dari yang sehat tiba-tiba jadi sakit, itu kena ain memang. Tiba-tiba nggak ada apa-apa jadi sakit itu anak, itu kena ain namanya. Nah ain itu memang ada dan memang jelas ain itu di dalam Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan ain itu bekas pandangan itu aja atau memang ada cahaya yang sampai ke anak tersebut. Sehingga misal mobil aja, mobil tadi nggak rusak, tiba-tiba orang, wah bagus banget nih mobil nih, tiba-tiba ainnya lagi tajam itu, matanya lagi tajam itu, tiba-tiba rusak, nggak ada kerusakan, tiba-tiba rusak. Nah itu memang sering terjadi. Makanya kalau kita, tapi bukannya berarti nggak boleh upload aja, nggak jadi masalah. Cuman mungkin di bawah tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang lihat baca sholawat ya, doain anak saya ya, segala macam gitu. Kita juga tidak upload dengan kesombongan atau segala macam, tidak. Kita kan misal anak kita bisa ngaji, kita upload. Kan supaya bukan suatu kesombongan, mencontohkan orang tua yang lain untuk bisa mengajarkan anaknya untuk cinta kepada Al-Quran. Insya Allah tidak kena ain. Nah, kita juga kan tidak harus ngumpet-ngumpetin anak kita. Yang penting kita niatnya bagus, mudah-mudahan nggak dijadikan kena ain tersebut gitu kan. Tapi di negeri Hadramut ada satu kota namanya Shibam. Mata orang sana tajam-tajam. Jadi kalau lewat sana tuh kita harus banyak sholawat dan baca Qul a'udzu birabbil falak sama Qul a'udzu birabbin nas, karena matanya tajam-tajam. Itu ainnya tuh orang sana. Gitu ya? Di negeri Shibam, Hadramut. Jadi maksudnya seberbahaya makhluk itu Allah. ain, ya? Artinya ini memang sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa. Ain itu ada, nggak bisa. Ain itu ada. Jadi ain tuh nggak bisa dihindari. Nah, kalau cara menangkal ain sendiri di luar dari salawat itu sendiri gimana? Baca ayat, artinya baca Qul a'udzu birabbin nas, baca Qul a'udzu birabbil falak, baca Qul huwallahu ahad, baca ayatul kursi. Nah, baca sholawat yang paling gampang. Kalau kita repot tuh baca sholawat ya. Oh berarti niat kita apa sambil berdoa dulu ketika mau posting, terus kalau bisa kasih sholawat di situ biar yang anak-anak sering Ali itu tiba-tiba kalau lagi upload tuh besok dia sakit. Iya, Ali tuh kadang-kadang sering gitu sakit gitu. Karena kadang-kadang pujian-pujian orang itu bisa jadi ain gitu. Bib, menarik nih Bib. Fairuz mau nanya lagi tentang endorse juga nih kan. Nah kan kalau seandainya kita nerima kerjaan di media sosial, itu bisa kena ain juga nggak Bib? Nah terus kalau seandainya, maksudnya terus kalau orang-orang yang biasanya terkena ain tuh orang-orang yang tertentu,
atau gimana Bib? Siapa aja bisa kena. Oh. Siapa saja bisa kena. Yang sholat, Makanya yang kan semua kena, ketika kita nerima sesuatu, tapi kan kalau menghindari orang yang iri kan sulit. Iya sih Bib. Artinya ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Nabi SAW, kita pengen semua orang suka sama kita, cinta sama kita itu hampir mustahil. Nabi saja yang begitu sempurna, ya. Rasul aja yang begitu sempurna, dengan tidak pernah ada salah sedikit pun Rasul, di zamannya masih ada yang tidak suka sama Nabi. Orang iri itu susah, penyakit yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Masya Allah. Nah, intinya kita ini seperti udah jalanin aja, jalanin, yang penting jalan kita bener. Jadi yang penting yakin jalan kita benar, terus sesuai sholawat, dengan disalawatin terus ya Bib. Iya. Nah ini nih buat netizen di rumah. Nih ilmu dari Habib kalau mau naro nih ya, mau naro mau naro foto apa aja deh, ini segala macam, ingat satu, taruh salawat dulu tuh di bawahnya. Tapi ingat juga jangan foto-foto yang bisa vulgar, bahaya ya Bib. Kan, jadi pas taruh salawat, wah bahaya. Jangan. Maksudnya berarti ini harus agak dikoreksi. Iya, taruhlah sesuatu hal yang memang baik, yang bisa diambil hikmahnya juga, berkahnya juga untuk banyak orang di luar sana. Jangan sampai yang mengundang menjadi sesuatu hal yang negatif. Dan jangan lupa kalau mau taruh sesuatu yang positif nih netizen, taruh di bawahnya salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus jangan lupa di bawahnya gimana Bib? Dibaca ya gitu ya Bib. Tapi secara tidak langsung dia juga akan ngebaca gitu ya. Sih, kan bener, orang dibaca. kan kadang-kadang ngelihat apa sih sebetulnya itu? Captionnya gitu. Bib, mau tahu deh Bib, satu lagi, ini biasanya Bib Virus tuh zaman dulu katanya kita kan kalau suka dikasih celak Bib, sifat mata. Sifat Nah, mata. sifat mata juga diantara yang bisa menjadikan obat ain, sifat mata. Tuh, menolak. Tapi kan memang Rasulullah itu sunnah pakai sifat mata karena Nabi itu waktu lahir sudah tersifat sendiri mata. Oh iya, udah keren ya, ada ininya ya. Bayangin gantengnya kayak apa tuh ya Bib? Nabi Muhammad. Masya Allah. Kayak orang-orang Timur Tengah tuh rata-rata ini. Kemarin si Sony pakai Bib, cocok. Virus suruh pakai lagi nggak mau. Perih Bib. Iya, itu obat mata tuh. Itu dia. Itu obat mata banget. Bagus sayang. Sampai keluar air mata kayak mau Kan nangis. gitu dulu soalnya Virus waktu kecil sama papa dibacain salawat, ditaruhin Bib semua anak-anaknya gitu. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kalau kita bicara Nabi, Nabi itu diciptakan seakan-akan mesen. Oh, Masya Allah. Maunya Sempurnanya itu Rasulullah. Allah, Masya Allah ya. Letak matanya, letak alisnya, letak hidungnya, bentuk badannya tuh mubara'an min kulli aibin, gak ada aibnya sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seperti kau ini menciptakan diri sendiri sempurna Rasulullah. Kita kan adanya kita nih, pasti Sony dalam hidup ada sesuatu yang Sony nggak demen. ada lah. Dalam tubuh gitu kan ada kan? Ya pasti ada lah Bib, ada. pasti. Bukan nggak demen, artinya kita demen semua apa yang diciptakan oleh ngerasa, Allah. kok ini agak kurang harusnya lah gini gitu. ya, kayak gitu-gitu. Perawatan ya Bib. Iya. Nggak ngajak sih. Itu Masya Allahnya ya, Rasulullah itu secara fisik aja sempurna dan hatinya tuh luar biasa Itu banget. pun masih ada orang yang nggak suka. Bisa jadi bingung. kadang Nah kalau itu ada bingung, orang itu yang bingung ya iri. Bib. Berarti kalau kita naruh sesuatu masih ada yang nggak suka, oh kuatin aja iman kita. Kalau Rasulullah yang sempurna aja masih ada yang nggak suka, apalagi kita manusia biasa Oke, yang karena banyak ini- kurangnya. Oh, Nah ini kita tuh banyak banget loh sayang yang mau ikutan nanya Bib, dong. ya kan? Siap. Nanti kalau Virus yang nanya ini sampai bisa berepisode-episode. Nggak kelar-kelar Bib, Habib kan kau ya, Faiz Nih, suka nanya-nanya ya. Kamu Bib. dulu apa aku dulu? Kamu aja deh dulu. Aku dulu, yaudah. Nah ini ada pertanyaan dari netizen. Mbak, saya mau tanya. Kebetulan saya bekerja di salah satu yayasan, namun saya merasa ragu karena perusahaan saya mengambil keuntungan yang cukup besar dari orang-orang yang membutuhkan. Namun hati saya tetap ragu apakah hal tersebut diperbolehkan. Ini pertanyaannya dari @irzan_112. Boleh dijawab Bib? Yayasan apa sih? Bingung juga jawabnya tuh. Yayasannya satu intinya yayasan. mengambil keuntungan yang sangat besar gitu. Artinya kalau memang itu jadi suatu kedoliman, keluar mau ngapain kita? Artinya kalau suatu kedoliman, dia tahu nih ini keuntungan dari orang-orang yang mungkin mengambil keuntungan di tempat orang-orang miskin, sampai orang-orang miskin terdolimi dengan sebab yayasan tersebut, maka buat apa kita bertahan di tempat tersebut?
Karena kita juga pasti kena dosanya ya. Ya, artinya kan kita kan bekerja di suatu tempat tuh kadang-kadang orang itu gajinya besar belum tentu dapat nyamannya. Iya. Ada orang yang gajinya kecil dia betah, kenapa nyaman? Nyaman ya, kita sih pengen dua-duanya, besar juga nyaman juga. Kita yang jadi Tuhan kalau gitu. Kita yang tentuin. Iya, namanya nggak ada ujian. Sumpah sih Habib, bener juga ya Bib. Iya dong. Dengar ya teman-teman ya. Oh denger, bersyukur. Pilih mau yang gajinya besar apa yang nyaman. Jadi yang banyak berkahnya. Banyak berkahnya, sebab kan Allah itu tidak memutuskan sesuatu kecuali untuk menguji. Nah, kita kan bukan Tuhan, kita ini hambanya Tuhan. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugasnya apa ya? Tugasnya kita menerima, legowo, orang bilang gitu kan, jalani sesuai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau katakan tadi tinggal diputuskan sama dia, kalau merasa tidak nyaman dan dia merasa kerja di tempat yang mendolimi, dia keluar. Insya Allah dia cari tempat yang lain, Allah ganti yang lebih bagus, walaupun gajinya tidak sebagus di tempat tersebut. Tuh sayang, cari berkahnya sayang. Kalau aku yang penting nyaman, sama kamu juga nyaman. Nyaman sayang. dan berkah. Iya, nyaman berkah ya, kan? insya Allah ya. Bahaya ya Bib, kalau nyaman gak berkah juga bahaya. Iya. Bahaya. Dah, aku bacain pertanyaan yang lain lagi aja deh. Ada lagi nih Bib dari @asam manis pahit. Wah, namanya. Masya Allah. Kok kayaknya bagian kamu tuh selalu unik-unik ya namanya. Asam manis pahit. Hai Kak, maaf ya aku pakai fake account, pakai fake account. Pas kamu fake account terus ya, jangan kamu saya. Bukan. Fake account apa sih? Jadi akun palsu. Dia pakai akun palsu, Bib. Dia mungkin pengen ngerahasiain dirinya gitu ya. Aku seorang konten kreator. Pede banget lagi, siapa juga yang mau nyebarin. Bakal disebarin juga ya. Dari beberapa akun media sosialku banyak menghasilkan uang katanya nih. Hampir setiap malam aku melakukan live di akun TikTokku. Wah, dan banyak orang yang memberi koin yang bisa ditukar dengan uang. Live-nya apa nih? Oh, oke Live nih. yang tanda tanya atau Nah, gimana? makanya juga nih belum dijelasin nih. Kayak saweran pokoknya kata dia. Menurut kakak saweran kayak gitu halal nggak ya? Saweran Bener tuh juga ya. halal apa enggak? Tergantung Bib? live-nya juga seperti Habib bilang Tergantung tadi lah, ya. misalnya maaf nih Virus nyanyi, Virus nyanyi atau Sony lah yang nyanyi, Iya. orang senang dengan Sony kemudian dikasih duit saweran gitu, ya sah saja. Itu boleh ya Bib? Kalau nyanyinya halal. Karena nyanyinya halal. Oh, Iya. nyanyi. Artinya kalau dengan goyang-goyang yang secara umum lah kita Ya. tahu gitu kan, Mengundang syahwat segala macam sampai orang nyawer dengan banyak, ya sudah melakukan sesuatu yang memang haram, tidak boleh karena dimulai dengan sesuatu yang haram, hasilnya pun jadi haram. Oh, berarti tergantung live-nya. Iya, gitu misalnya live-nya nih orang baca Quran, Masya Allah di TikTok nih, live TikTok, Iya. orang banyak sawer ngasih hadiah, bagus dong. Gitu kan, baca Quran nih, baca Quran bagus dengan baca Quran, orang banyak kasih hadiah dengan baca Quran. Pas sama Habib Muhammad orang banyak kasih iklan, kan bagus dong. Oh, amin ya Allah. Iya. Amin. Itu pun ya orang udah baca Al-Quran di live TikTok masih aja yang bilang gini, oh riak lo, apa lo masih. Iya, Itu itu. balik lagi ke situ ya. Nah itu dia, Medsos. makanya diemin aja lah. Makanya benar kata Habib, Rasulullah aja yang sempurna masih ada yang Enggak, gitu. jadi nggak usah, kita nggak usah mengharapkan orang demen semua sama kita. Itu dia. Kalau peribahasa orang sufi mengatakan biarlah seluruh dunia membenciku asal Allah mencintaiku. Wah itu bagus banget loh. Nanti tolong dikirim nih ke WhatsApp. buat quotes ya. Buat quotes. Oke, berarti terjawab ya. Nah. Bagaimana tergantung live kita ya. Iya, jadi live-nya apa Live-nya tergantung apa. gitu. Nah Jadi ini kalau memang live-nya yang halal ya halal loh, nggak Halal, saja. sayang. Kalau live-nya yang menyebabkan haram ya sudah hasilnya haram. wah Masya Allah. Nah ini ada Pertanyaannya- pertanyaan. Masih banyak di pertanyaan, Mas, Masya Bib satu Allah. lagi. Enggak, aku bingung nih. Cara ditukar uang itu gimana caranya? Aku pengen juga tuh. Udah kenapa jadi ngomongin Oh, iya, nuker iya, koin nanti ya? aja, iya. Nanti ya kita tanya sama yang belakang situ. Iya, cara nuker koin nih harus. Nah nih. ini ada pertanyaan terakhir dari netizen nih Bib. Dari @zahrara. Saya mau tanya, bagaimana jika seseorang bermaksud untuk memberi masukan di sebuah lapak sosmed bisnis orang, tapi tidak diterima dengan baik oleh pihak yang diberi masukan, malah ia mengira hal tersebut termasuk menjatuhkan bisnisnya. Jadi mau ngasih masukan malah dipikirnya mau Kalau mau ngejatuhin jatuhin bisnis. gua, Ketika ya. kita mengasih nasihat kepada orang, jangan berharap orang tersebut nerima. Nggak wajib, yang penting wajibnya kita menyampaikan. Oh, Iya dong. ya. Sekarang kita juga misalnya kita juga jangan terlalu fudul dengan usahanya orang. Oke. Sebenarnya
kita ambil presentasi nih ke hidupnya. Presentasi misal contoh nih. Kita mau ngasih nasihat orang yang dagang. Coba kita pikir dulu nih, lebih bagus diem apa ngasih tahu? Oke. Kan gitu. Ya. Misal kalau ngasih tahu berapa persen lebih berharga? Apakah kita memang lebih pintar daripada dia? Oke. Kan gitu. Kecuali kalau memang itu orang, artinya Habib bilang gini, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kadang-kadang nasihat yang kita kasihkan jadi bumerang buat kita. Itu min alamatil jahil namanya. Di antara suatu kebodohan, kita kalau ketemu orang bawaannya mau nasehatin orang aja. Orang kan enak juga sama kita. Ada yang kayak gitu, soalnya diri dia paling pokoknya paling tua, paling hebat, mendudukin paling bijaksana. Pokoknya kalau ketemu orang mau nasehatin aja. Nah itu nggak pas. Kadang-kadang nggak tempat sikonnya. Mungkin kita lagi nasihat itu perusahaan memang perusahaan lagi kendala yang lagi pusing, lagi ruwet apa segala, kita masuk omong nasihat malah bukan jadi bagus gitu kan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya hari ini tuh kita ngumpul, maksudnya ketemu sama Habib dan insya Allah tontonan kita bisa jadi tontonan yang baik gitu loh, Bib. Tujuannya kan, Bib. Artinya kan jejak sosial ini kan nggak hilang. Itu dia. Insya Allah jadi pahala sampai orang yang mendengarkan tuh dapat lagi kebaikan, Masya Allah. Tapi aku jadi keinget pesan Habib tadi sih. Jadi kalau apapun yang kita kasih, ya tergantung niat kita gitu ya. Mau lo ngasih sesuatu yang baik, sesuatu yang menurut lo positif, tapi lo nggak usah mikirin balasan orang apa. Nggak butuh. Gitu kan. Artinya jalanin aja karena Allah dan hanya untuk Allah. Masya Allah. Jadi nanti hasilnya Allah yang tahu dan apapun yang kita dapat ya itu yang. Iya. Walaupun nggak dikasih di dunia, di akhirat pasti. Kan gitu. Itu dia, Nah, kira-kira Habib boleh dong kasih tahu ke netizen yang ada di rumah nih pesan-pesannya buat netizen agar bijak memakai media sosial. Baik. Pernah tuh Nabi Isa, Sony Virus, Nabi Isa lagi berjalan dengan sekelompok pengikut-pengikut beliau. Kemudian di tengah jalan Nabi Isa menemukan bangkai anjing. Ya. Kemudian pengikut-pengikut Nabi Isa ini semua melihat ke bangkai anjing tersebut. Kenapa? Karena menarik perhatian dengan baunya. Jadi semua punya komentar, alangkah baunya ini bangkai. Cacingan, kotor, jorok, belatungan, menjijikkan. Nabi Isa mendiamkan semuanya ketika mereka berbicara. Selesai itu kelompoknya Nabi Isa berbicara, murid-murid atau sahabat-sahabatnya Nabi Isa, kemudian giliran Nabi Isa yang berbicara. Apa Nabi Isa katakan? Oh, alangkah putih giginya. Masya Allah. Artinya bangkai saja yang begitu bau masih dicari yang baiknya. Masih dicari yang bagusnya. Oh, alangkah putih giginya. Bukan dicari keburukan, keborokan daripada bangkai itu. Ini bangkai. Pemirsa netizen, itu bangkai. Pelajaran dari Nabi Isa, pelajaran yang sangat berharga. Bangkai saja masih dicari yang bagusnya. Apalagi kita ini manusia. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah yang paling sempurna itu manusia. Kalau teman kita ada keburukan, saudara kita ada keburukan, orang yang kita tonton di media sosial ada keburukan, kita cari baiknya. Kita bisa puji, oh rambutnya bagus ya, oh kukunya mengkilat ya misalnya. Jadi kita cari bagusnya. Oh ini pelajaran buat kita ya, kan seperti itu. Jadi jangan mencari sesuatu itu keburukan seseorang, carilah kebaikan. Jangankan begitu. Nabi saja menganjurkan orang yang sudah meninggal. Udhkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal saja, Nabi bilang apa? Sebutlah kalau orang sudah meninggal yang baik-baiknya, yang buruknya jangan. Ya, yang disebut itu yang baik-baiknya, bukan yang buruknya. Ini kadang-kadang kan orang meninggal memang syukurin tuh, memang dia raja maksiat misalnya. Nggak boleh seperti itu. Disebut, oh dia dulu pernah masjid, oh dia dulu pernah duduk bersalawat, oh dia dulu pernah bersedekah. Jadi cari yang bagus-bagusnya, jangan cari orang itu keburukannya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Masya Allah, di sini begitu Habib ngomong begitu, kita langsung kayak merasa terlalu banyak kekurangan di dalam diri kita. Dosa juga yang aku lakuin dari mata, mulut, telinga, semuanya. Aduh.
Dan semoga dengan adanya Sama, tamu Masya ini, Allah, insya kita Allah banyak kekurangan semuanya. bisa jadi Khususnya tempat introspeksi kameramen ini. Iya nih. Iya. Perlu disadarkan. Selalu sadar Apa perlu kita mandikan? Boleh mandiin satu-satu ntar ya. Masa Abis lagi Tosi ada acara gini ini. dengerin sambil dikit. Wah, fitnah. Wah. Gimana lagi Wah, kita ngomongin orang. hari ini kita seneng banget. Makasih banget Habib Sama-sama, Muhammad Masya atas Allah. waktunya yang benar-benar sangat Masya Allah bermanfaat banget untuk kita semua. Benar-benar menyentil hati kita ya hati sayang kita. ya. Dan juga nasihat itu buat diri pribadi, Anda sendiri. gitu. Benar. Tujuannya adalah itu. Kita di sini berdua ingin belajar, Bib. Belajar di mana juga kita belajar sambil kita juga ngajak teman-teman di rumah juga bisa belajar. Nah, netizen di rumah bisa belajar. Nah, insya Allah bermanfaat. Dan nanti sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan selalu bermanfaat dan selalu membawa berkah. Sampai ketemu lagi ya di Assalamualaikum netizen. Cari berkahnya yuk.